39 kalau nggak salah, 539 kota kabupaten. Lalu ada 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan, 72.944 desa. Datanya gitu. Berarti lurah bisa gitu. Lurah 8.309. Siapa lurah segitu? Jadi kita bayangkan saja kalau memang kita targetannya adalah berkuasa, misalkan menguasai satu kota, misalkan Bekasi, di mana kawan-kawan kuat di sana, ada kawan-kawan RSPMI, SPSI, ada kawan-kawan FIBI, itu kuat di sana. Misalkan tanya, kita akan tanya, sekali tanya misalkan ke kawan-kawan, kecamatan di Bekasi ada berapa? Pasti tidak tahu. Berapa jumlah desanya? Kalau sudah bu politik tahu lah, tapi kalau belum pasti nggak tahu. Nah, lalu gini, untuk menguasai Bekasi misalkan, Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi, itu kita butuh berapa pemimpin? Anggota DPRD 45 atau 50? 50. Bupati atau wali kota misalkan, kita pilih misalkan kabupaten misalkan, bupati dan wakil bupati. Kepala dinas. Nah, kader kita yang siap untuk memimpin satu kota atau satu kabupaten, cukup tidak? Artinya, ketika kita ngomong partai alternatif, mulai bicara ketatanegaraan bagaimana, birokrasi bagaimana, anggaran pendapatan dan belanja daerah bagaimana, misalkan untuk di tingkatan lokal. Itu skill yang mau tidak mau harus dikuasai. Dan kami di KPRI insya Allah sudah mulai menyiapkan itu modul-modul misalkan untuk politik anggaran, ketatanegaraan, sampai misalkan tentang program ekonomi alternatifnya. Jadi kita berdebat sekitar ada 11 bulan memperdebatkan tentang manifesto komunis, kemudian Trisaktinya Soekarno, terus jalan barunya, macam-macam lah, berbagai dokumen kita ini. Jadinya apa tuh? Jadinya sederhana. Ternyata kalau mau mensejahterakan Indonesia, pertama adalah bahwa kita harus menjalankan reforma agraria. Yang kedua, membangun industrialisasi nasional dari hulu sampai hilir. Ketiga, mempertimbangkan keberlanjutan alam. Yang keempat, juga menyertakan kesetaraan gender. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang, misalkan kawan-kawan di gerakan tani itu masih juga belum familiar dengan misalkan industrialisasi nasional. Sama mungkin di gerakan buruh ya. Kita juga kurang lebih belum banyak mempelajari tentang bagaimana sih, kenapa sih perlu reforma agraria. Kalau kita lihat misalkan bagaimana proses di Soviet misalkan, ada beberapa ideolog yang berdebat di sana. Pertama misalkan Chayanov misalkan. Chayanov memilih memelihara petani gurem dengan memberikan waktu sekitar 20 tahun dasar masa bahwa petani gurem masih ada, boleh ada. Sementara Kautsky, itu nggak boleh, habisin semua, berubah menjadi pekerja semua, misalkan gitu. Itu strategi di sana. Nah, bagaimana di kita? Ketika misalkan kita ngomong konsep ekonomi dan juga ngomong tentang bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, balik lagi ke KPRI, kita struktur kita, ya, selain konfederasi, kemudian federasi nasional, kemudian di bawahnya ada federasi wilayah, baru kemudian organisasi rakyat. Nah, kita juga membangun yang namanya lingkar gerakan sosial. Jadi misalkan kita bisa ketemu dengan siapapun yang sejauh visinya sama. Misalkan kita punya pilot project bersama nanti di satu daerah yang kita tentukan. Nah, itu bisa sebagai uji coba. Karena pengalaman yang Lula juga begitu, ya kan? Gak ujuk-ujuk dia bisa jadi presiden berhasil. Dia memenangkan kalau nggak salah di 3 kota dulu misalkan gitu.
Nah, kita tuh belum ada nih dari gerakan ini yang menang, ya, yang kemudian memberikan kepercayaan bahwa gerakan rakyat ini bisa untuk merebut kekuasaan dan sekaligus mensejahterakan. Seringkali kita lupa kan, merebut kekuasaan tapi lupa cara mensejahterakan. Sebagai contoh misalkan kalau dulu PDIP mengklaim partai wong cilik kayak gitu, menang di pemilu 99 ya, tapi nggak tahu menang mau ngapain. Itu sangat repot. Nah, hal lain yang menurut saya penting ya, sekaligus juga saya juga mengkritik kawan Rusdi ya. Kalau tadi kan panduannya sosdem terus nih. Ya, ya. Sementara sosdem di Jerman misalkan, dia ekspor penindasan ke Afrika, ke Asia, kayak gitu. Itu yang harus kita lihat gitu. Makanya memang penting ketika misalkan kalau sosdem Indonesia kayak apa nanti, atau kalau sosialisme Indonesia kayak apa. Nah, ini yang harus diletakkan di dalam konsolidasi gagasan di antara para gerakan tadi. Jadi memang benar bahwa kita harus mulai terbuka di antara kita ini. Kalau kami misalkan setelah terus menerus juga terus memperbaiki dari kita. Karena kalau melihat prasyarat di undang-undang partai politik misalkan ternyata sekarang ini prasyaratnya 100% provinsi, ya, 75% kota kabupaten, 50% kecamatan, dan per kecamatannya itu 1000. Bayangkan membangun struktur begitu. Nah, bagaimana cara menutup itu? Nah, ini yang perlu didiskusikan secara bersama-sama. Misalkan sebenarnya secara sederhana adalah dari 250-an juta rakyat Indonesia ini sebenarnya berapa sih yang memang sudah terorganisir? Karena kalau itu kita tidak mampu mendata misalkan, contoh jumlah FSPM, jumlah KSPI, jumlah KSPSI, jumlah KSBSI, KSN, KPRI, semua kalau didata itu dikumpulin berapa sih? Ada tidak? Misalkan 10 juta, 15 juta, misalkan gitu. Kalau dipers lagi berapa sih yang memang sudah punya kesadaran penuh untuk go politik? Nah, pernah sebenarnya sama Bung Iqbal zaman Bahla ya. Kita coba difasilitasi oleh PES waktu itu. Kita coba konsolidasikan semua gerakan, semua jaringan nasional, kemudian membuat database bareng gitu kan. Ternyata karena gerakan ekonomi kita memang lemah gitu kan, akhirnya dananya tidak turun waktu itu. Ini yang kemudian ya harus menjadi fokus gerakan. Jadi kalau KPRI itu programnya hanya 2 sebenarnya. Satu politik, satu lagi ekonomi. Ekonomi macam apa? Seperti saya ceritakan tadi, hasil perdebatan sekitar 11 bulan itu dari manifesto dari macam-macam itu keluar kemudian manifesto ekonomi KPRI yang isinya secara sederhana adalah 4 prinsip atau 4 pilar ekonomi. Pertama, penataan ya basis konsumsi. Yang kedua, penataan basis produksi. Yang ketiga, penataan basis distribusi. Yang keempat, kelembagaan ekonomi. Bagaimana menghubungkan misalkan 4 hal ini kalau menjadi satu kesatuan? Kita bisa misalkan membuat pasar tertutup. Contoh, beras dari petani bisa langsung turun ke nelayan, ke mesin kota, dan sebaliknya. Ikan dari nelayan bisa langsung misalkan kayak gitu. Terus pakaian atau apalah, dalamnya misalkan yang di perkotaan bikin pakaian untuk anak-anak sekolah, misalkan kayak gitu, bikin semacam industri garment atau itu bisa dipertukarkan macam itu. Nah, kita uji coba misalkan dengan penataan basis produksi semacam kayak contoh kopi misalkan, dan rokok, kita bikin juga rokok. Yang orang aneh, kita bikin rokok. Orang kaya Indonesia mau rokok kok. Jadi saya kebetulan nggak bawa contohnya. Kita bikin rokok namanya Kongres. Di rokok itu namanya Kongres. Dan kenapa? Awalnya adalah karena kita pusing. Kita pakai kopi, mengganti kopi kapal api, kopi ABC,
dengan kopi kita sendiri, itu susah. Lalu kita coba, gimana kalau pakai rokok? Ternyata juga susah. Dan belum, tapi kami masih terus berupaya. Jadi namanya kongres. Kenapa kongres? Kongres ini adalah next step. Langkah berikutnya, bahwa gerakan akan melakukan kongres rakyat lewat rokok. Jadi berhenti merokok atau hanya merokok kongres. Berhenti minum kopi atau hanya minum kopi kongres. Kalau itu kita secara konsisten kita bisa lakukan ya. Sebenarnya konsumsi terpimpin. Kalau konsumsi terpimpin, ya. Suka gue. Lebih dari demokrasi terpimpin. Apa? Lebih dari itu. Ya tentu nggak semua bahan, semua komoditas lah. Beberapa hal yang misalkan bisa kita pimpin dan itu bisa kita gelembungkan untuk membesarkan dana logistik dari organisasi. Ya kenapa tidak? Dan dengan sendirinya sebenarnya ya dengan menjalankan 4 pilar ekonomi tadi dengan sendirinya ya kita akan terbuka jalan itu sebenarnya. Karena kenapa misalkan kawan-kawan PRD gagal itu? Ya. Jadi salah satunya secara logistik, salah satu itu. Bukan hanya gini loh. Kita ini seringkali ngomong ideologi yang sangat tinggi gitu. Tetapi itu tidak materialis. Jadi bagaimana ideologi bekerja itu tidak ada. Antara yang kita praktekkan dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu tidak nyambung. Jadi working ideologi itu nggak ada. Nah, ketika itu terjadi, kalau terus dipertahankan seperti itu, ya jangan mimpi siapapun juga. Jangan mimpi bahwa itu akan terjadi. Yang namanya penguatan, yang namanya pembesaran, yang namanya kemajuan dari organisasi kita. Nah, selain program politik dan ekonomi, KPRI juga fokus di perlindungan sosial transformatif. Jadi kami memang tidak sepakat dengan SJSN dan juga BPJS, meskipun tetap menghormati perjuangan kawan-kawan di situ. Hal yang lebih tinggi lagi yang perlu kita perjuangkan, dan berulang kali juga saya diskusi sama Bung Iqbal ya, bahwa yang kita butuhkan itu adalah perlindungan sosial transformatif, bukan asuransi. Ya perkara sekarang juga oke lah. Sekarang ini kita baru dapat nih asuransi sosial yang namanya BPJS misalkan itu. Tapi yang harus terus dimatangkan adalah itu. Karena praktek itu misalkan di Uni Eropa misalkan bukan di Skandinavia ya, di sini itu gagal. Mereka gagal mempraktekkan. Bahkan itu sudah itu perlindungan sosial gitu. Bukan jaminan sosial. Perlindungan sosial aja gagal gitu. Apalagi jaminan sosial. Butuh ada perlindungan sosial transformatif. Artinya bagaimana relasi reorganisasi produksi misalkan, itu juga harus jadi perdebatan kita, harus mulai dibuka gitu. Oke, ada beberapa yang lupa. Nah, menurut saya penting ya ketika kita mulai ketemu gini untuk bagaimana memperkuat jaringan solidaritas dan juga transformasi di antara gerakan-gerakan yang memang sudah bisa dikatakan bahwa mulai cerah sebenarnya gitu. Ketika paling tidak ada kesadaran bahwa kita wajib untuk berpolitik. Nah, kalau tidak, ya ini yang sering kali saya sampaikan ke kawan-kawan adalah gini. Perang kelas itu abadi. Seperti kalau di dalam Al-Quran dan juga begitu, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sementara kaum itu siapa? Komunis. Apakah kaum Muslim? Bukan. Kaum Nasrani, kaum Yahudi? Bukan. Kalau tafsir saya, yang namanya kaum itu ada dua saja, yang menindas dan yang ditindas.
Siapa yang menindas? Kita lihat nih partai-partai politik atau yang berkuasa di Indonesia hari ini. Mereka adalah kelas pemilik modal, seperti kata asing atau asing kan gitu. Nah sementara kita, rakyat pekerja, buruh, tani, nelayan, miskin kota, perempuan, di mana posisi kita? Siapa yang akan bisa merubah nasib kaum tertindas ini? Ya kita sendiri. Gak mungkin Allah turun bukan kalian membebaskan, gak mungkin. Nah, dari berbagai refleksi tersebut, makanya ya nggak ada pilihan sebenarnya. Jadi nggak ada pilihan bagi kita. Kalau sekarang misalkan kita beberapa masih dinambukan, wah kita digaji diupah lebih besar, misalkan kayak gitu, bisa kredit mobil, bisa. Tapi itu mina bobok gitu. Karena mungkin hanya 1% orang yang menguasai dunia ini atau menguasai Indonesia ini. Kalau misalkan majalah Forbes itu sering angkat 40 orang terkaya di Indonesia, yang itu lebih besar dari APBN Indonesia. Kan gila. Nah, hal-hal ini yang memang mau tidak mau harus jadi spirit kita. Karena ketika kita mengaku kaum gerakan misalkan, sebenarnya kan sama aja, kita ini kan sedang mencari hakikat kita hidup itu untuk apa? Ustadz Sastro. Apakah kita hidup untuk jadi broker? Apakah kita hidup untuk jadi maling, jadi koruptor? Itu tidak. Karena kita memang ditugaskan untuk di dunia ini kan, kalau secara Islam ya rahmatan lil alamin. Kalau secara Nasrani ya cinta kasih. Bagaimana seimbang jalan salibnya antara horizontal dan vertikalnya. Ceramah. Ceramah sih. Mana ini? Ceramah anjir. Balik lagi bahwa kita sebagai kaum pergerakan, gerakan ini, Ngelantur mah. memang tugas kita adalah bagaimana membebaskan manusia dari penindasan dan perusahaan. Apapun caranya, termasuk yang kita diskusikan sekarang ini, bahwa dari sebelumnya kita hanya diskusi masalah upah, masalah tanah, masalah penggusuran, masalah PHK. Ada tahapan maju bahwa kita sudah mulai mendiskusikan bahwa kita butuh alat politik. Karena sebenarnya saya buat representasinya sebenarnya, kalau dilihat tuh menarik, sayang. Sayang sekali. Karena gini, selama ini kita terkooptasi bahwa yang namanya buruh dan serikat buruh itu gerakannya ekonomis. Kemudian ya partai politik ketika gerakan politik itu haknya partai politik ya. Nah, ke depan kita harus mulai memperbesar itunya, uangnya, supaya gerakannya tidak hanya ekonomisme. Kalau tahapannya kan di mana-mana itu biasanya adalah dari rakyat pekerja, kemudian bikin serikat, bangun partai politik, merebut negara, dan baru transformasi sosial. Nah, dari tahapan-tahapan ini, kalau kita melihat secara horizontal gitu, ya, lihatnya secara horizontal, sebenarnya yang disebut dengan serikat-serikat itu siapa? Seperti apa? Seperti paparan saya tadi di awal, bahwa ketika melihat Indonesia kita harus nggak bisa, misalkan kita hanya melihat serikat buruh yang itu di perkotaan, hanya melihat serikat miskin kota yang itu juga di perkotaan. Bagaimana dengan serikat tani yang di pedesaan? Bagaimana dengan serikat nelayan? Bagaimana dengan serikat perempuan? Bagaimana dengan masyarakat adat? Nah, itu semua menjadi tugas kita ketika kita bicara tentang konsolidasi gerakan. Lalu, bagaimana menutup puzzle-puzzle yang bolong-bolong ini ada di mana? Sebagai contoh, kalau KPRI tadi saya bilang ada 21 provinsi misalkan di 121 kota kabupaten. Kalau ditambah dengan FSPMI misalkan atau kawan-kawan KSPI misalkan,
Nah, kira-kira sudah berapa yang ini? Ditambah dengan kawan-kawan pembebasan misalkan, kawan-kawan SPRI misalkan. Kalau kita coba tutup-tutup itu, kira-kira tertutup nggak 34 provinsi? Kalau bicaranya misalkan kita mau ada percepatan di tahun 2019, waktunya sudah semakin mepet. Nah, menuju ke sana, ya, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan para pimpinannya, yang dia paham tentang birokrasi, dia paham tentang anggaran, dia paham tentang berbagai kebijakan-kebijakan. Dia juga, misalkan mereka juga paham tentang bagaimana sih kalau misalkan menjadi anggota dewan, jangan-jangan ketika tiba-tiba menjadi anggota dewan daftar bisa, nggak ngerti. Atau kalau tiba-tiba misalkan yang mau nyalon bupati itu siapa? Bung Obon mau nyalon bupati, Bung Marno juga mau nyalon gubernur DKI, Marno Sitompul. Tapi saya yakin kalau sekarang ini jadi gitu, entah Bung Obon, Bung Marno, pasti bingung. Kayak mimpi aja ya, gue jadi wali kota, gue jadi gubernur. Nah, bagaimana itu mempersiapkan itu? Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya di kami ada program yang namanya LGS, Lingkar Gerakan Sosial, ya. Itu semacam aliansi atau front-front wilayah, koalisi, yang di sananya isinya adalah bisa menyelenggarakan pendidikan politik. Insya Allah kita menyediakan resourcesnya, orangnya misalkan itu. Termasuk ketika ngomong industrialisasi nasional. Nah, kita mulai berpikir bagaimana industrialisasi pedesaan. Dan kami juga mengorganisir para ahli. Orang yang misalkan satu tim yang bisa membuat mesin apapun selagi itu adalah buatan manusia. Orang yang ahli terhadap misalkan pembenihan, bukan pembenihan manusia, ya. Pembenihan cabai, pembenihan tomat. ahlinya apa? Nah, ini semua, ya. Jadi konsolidasi memang harus secara menyeluruh, harus secara sinergis. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa harapannya dari diskusi kita ini, kita bisa menambah bolong-bolong dari berbagai organisasi gerakan yang memang punya niat bersama, sambil perlahan-lahan kita bukan menyamakan, tapi mendorong ke satu pandangan yang itu mendekatkan. Kalau misalkan ini ada kiri, ini ada kiri tengah, bagaimana ketemunya? Termasuk juga karena sejarah kita ini adalah sejarah yang terputus, ya. Stigma komunis itu berat sekali, ya. Jangan-jangan sosmed masih didukung komunis misalkan gitu. Nah, memang mau tidak mau kita harus punya bahasa yang dia bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kalau yang saya tawarkan adalah kita harus berani mulai bicara tentang sosialisme Indonesia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.